Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hernin Dita Mutiara Arafah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dan yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dan contohnya dengan tepat. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Seperti mengayuh sepeda, memindahkan meja, menendang bola, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa mengamati dan melakukan kegiatan berikut ini. Oke anak-anak, coba kalian amati gambar pertama ini. Dan jika di dekat kalian ada meja atau kursi, kalian bisa melakukan kegiatan tersebut. Coba dorong meja atau kursi kalian pelan-pelan hingga bergeser. Lalu tarik ke posisi semula. Sudah? Lalu, yang kedua, ada kertas. Kalian bisa mengambil selembar kertas yang tidak terpakai, lalu kalian bisa melipatnya. Yang ketiga, coba kalian ambil buku kalian. Kemudian, angkat buku tersebut dan letakkan di posisi semula. Sudah ya? Dan yang keempat, jika kalian mempunyai bola, kalian bisa mengambil, lalu lempar bola tersebut. Nah, seperti itu ya. Tadi kita sudah melakukan 5 kegiatan. Nah, sekarang kita isi tabel bersama-sama ya. Kegiatan pertama ada mendorong meja. Apa yang terjadi? Ya, meja tersebut menjadi bergeser. Lalu kegiatan kedua ada menarik meja. Apa yang terjadi ketika kalian menarik meja? Ya, meja menjadi bergeser. Lalu, kegiatan ketiga, melipat kertas. Apa yang terjadi, anak-anak? Betul, kertas tersebut berubah bentuk. Lalu, yang keempat, mengangkat buku. Apa yang terjadi? Ya, buku menjadi bergerak. Dan yang kelima, melempar bola. Apa yang terjadi? Ya, bola tersebut bergerak atau jatuh ya. Nah, anak-anak, aktivitas yang kalian lakukan terhadap meja sehingga menjadi bergeser, kertas yang dilipat sehingga berubah bentuk, lalu buku yang kalian angkat, dan bola yang kalian lempar, itu semua disebut gaya anak-anak. Nah, jadi apa itu gaya? Ada yang tahu? Nah, jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau berubah bentuk. Paham ya anak-anak? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke anak-anak, selanjutnya ada beberapa gambar pada berikut ini. Yang pertama, mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar dapat bergerak? Ya, mobil dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot.
Lalu, yang kedua, lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Betul, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Yang ketiga, apa yang menyebabkan paku menempel pada magnet, anak-anak? Ya, paku menempel pada magnet karena adanya tarikan gaya magnet. Yang keempat, apel jatuh dari pohon. Apa penyebab apel tersebut jatuh dari pohon? Betul, penyebabnya karena tarikan bumi. Dan yang kelima, mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, kursi mudah dipindahkan karena adanya roda. Anak-anak, 5 gambar ini merupakan contoh-contoh dari macam-macam gaya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Yang pertama, gaya otot. Anak-anak, yang telah kalian lakukan tadi saat mendorong atau menarik meja atau kursi, itu adalah salah satu contoh gaya otot. Jadi, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Nah, gaya otot dikendalikan oleh sistem tubuh kita dan gaya otot juga dihasilkan oleh otot manusia dan otot hewan. Nah, contoh gaya otot yang dihasilkan oleh otot manusia adalah ketika manusia mendorong mobil, lalu mengayuh sepeda, dan melakukan permainan tarik tambang. Sedangkan contoh gaya otot yang dihasilkan oleh hewan adalah kuda yang menarik kereta dan kerbau yang membajak sawah. Nah, sekarang coba anak-anak pikirkan kegiatan apa lagi ya yang memanfaatkan gaya otot manusia maupun hewan. Pasti banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik ini dapat kalian amati dalam kegiatan sederhana. Kalian bisa siapkan satu sisir plastik dan potongan-potongan kertas kecil. Setelah itu, gosok sisir plastik tersebut ke rambut selama beberapa saat. Lalu, dekatkan sisir ke potongan kertas. Nah, sudah dicoba? Apa yang terjadi? Ya, potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel ke sisir plastik. Seperti pada gambar di samping ini ya. Seperti ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Nah, hal itu terjadi karena sisir menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Nah, muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, seperti pada gambar. Positif dan positif jika didekatkan akan tolak-menolak. Begitu juga dengan negatif dan negatif jika didekatkan sama tolak-menolak. Nah, sedangkan benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik, seperti positif dan negatif jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, anak-anak, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam tertentu. Misalnya, benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, atau kobalt.
Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Seperti pada gambar, magnet tersebut menarik gunting dan kunci karena benda tersebut merupakan benda magnetis. Sedangkan berlian, pensil, papan, dan bola merupakan benda non-magnetis karena tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang keempat, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Nah, coba kalian ambil sebuah benda atau bola dan lempar ke atas. Nah, apa yang terjadi anak-anak dengan benda tersebut? Ya, benda tersebut akan jatuh ke lantai. Hal itu terjadi dikarenakan semua benda padat ataupun cair yang dilempar ke atas akan jatuh lagi menuju bumi. Gerak jatuh tersebutlah yang dipengaruhi adanya gaya gravitasi. Seperti pada gambar ya, ada buah yang jatuh dari pohon, itu menuju ke bawah, dan juga benda yang dijatuhkan akan jatuh ke lantai. Yang kelima ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, besarnya gaya gesek bergantung pada kasar dan halusnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya gesek. Sedangkan semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek. Nah, contohnya, jika kalian mempunyai kelereng, coba gelindingkan kelereng tersebut di lantai. Dan kelereng satu lagi, coba gelindingkan di permukaan tanah berumput. Kelereng manakah yang bergerak lebih cepat, anak-anak? Ya, pastinya kelereng memiliki kecepatan menggelinding yang berbeda. Karena adanya perbedaan gaya gesek antara di lantai dengan tanah berumput. Nah, anak-anak, ternyata kelereng yang menggelinding di lantai lebih cepat loh. Dikarenakan gaya gesek di lantai lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek di tanah berumput. Paham ya anak-anak? Dan yang terakhir, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Nah, contoh dari gaya pegas ini adalah ketika menarik panah yang terbuat dari karet dan ketika kalian meregangkan karet. Nah, gaya pegas tersebut timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam gaya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya. Sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu ya. Tadi kita belajar tentang apa ya? Tepat sekali. Kita belajar tentang apa itu gaya dan macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya yang kita pelajari ada berapa ya? Betul, ada 6. Apa saja anak-anak? Masih ingat? Ya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Jadi, gaya merupakan bagian yang tak lepas dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Gaya membuat suatu benda bergerak atau berubah bentuk. Dapat dimengerti anak-anak pembahasan kali ini? Sekian dan terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian bisa lebih banyak belajar tentang macam-macam gaya beserta contohnya. Sebelum ditutup, mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.